Halo teman-teman semua, ini video gua kedua dalam mungkin 24 jam terakhir dan temanya juga beririsan. Kalau sebelumnya bahas hasil Liga Inggris melibatkan Manchester United tentunya yang tengah mengalami krisis permainan. Kali ini temanya soal ya seperti udah lu baca judulnya ya, akuisisi 25% saham Manchester United oleh bilioner atau konglomerat dari Inggris. Ini akamsi ya, Sir, bukan Sir bacanya tapi Sir Jim Ratcliffe, sebesar 25%, setara dengan duit yaitu, nah ini gue akan konsisten memakai pound sterling teman-teman ya, supaya kalian gak bingung, karena di berita-berita suka dari dolar kemudian ke pound sterling, kemudian kita mengkonversi lagi ke rupiah. Jadi gue akan terus pakai pound sterling dan slash rupiah biar gampang. Jadi nilainya setara 1,03 miliar pound. Nah, kalau dirupiahin biar kita ada bayangan itu 20 triliun. 20 triliun 112 ya, atau 20 ribu miliar 112, ya pokoknya banyak lah ya. Oke, sebelum gue lanjutin pembahasan kali ini, karena ini bertepatan dengan edisi pas banget hari Natal, gue mau mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman semua yang merayakan. Semoga damai menyertai kita semua di bumi dan di surga, dan juga tentunya buat teman-teman yang tidak merayakan, gue mengucapkan selamat berlibur. Semoga ya kalian bisa mengisi hari-hari libur ini dengan kegiatan bersilaturahmi dengan keluarga sekaligus menyambut pergantian tahun ya. Nah, tapi Natal kali ini kayaknya hadiahnya buat pendukung MU, tapi nggak tahu, ada yang mixed feelings ya katanya ya. Ada yang suka, ada yang juga agak ragu-ragu. Nah, itu nanti akan gue bahas standing point gue di video kali ini, dan juga di akhir gue akan simpulkan kira-kira kemana nasib atau ya masa depan MU di bawah kepemilikan co-ownership dari Sir Jim Ratcliffe ya. Oke, jadi gue udah tadi sedikit bridging di awal proses ini. Akhirnya setelah hampir atau kurang lebih 1 tahun ya dibuka penjualan oleh keluarga Glazer, akhirnya yang nyangkut Sir Jim Ratcliffe ya. Agak aneh teman-teman ya, karena Sheikh Jassim, pemilik ataupun konglomerat dari Qatar, itu sempat ingin melakukan full akuisisi waktu berapa bulan lalu ya. Kalian tahu itu nilainya itu 5 miliar pound, 100%, plus pelunasan hutang-hutang dan lain sebagainya hampir 1 miliar pound. Jadi totalnya mungkin kalau dikumpulkan sekitar 6 miliar pound, 100% pembelian full, tapi ditolak. Sementara sekarang kalau kita sedikit ambil matematik, Sir Jim Ratcliffe, atau gue nanti bilangnya Ratcliffe aja ya teman-teman biar gampang, itu membeli atau mengeluarkan duit sekitar 1 miliar dolar, sudah dapat seperempatnya gitu. Artinya kalau kita lihat matematika gampang ya, 4 miliar pound sterling itu berarti sudah setara 100%, 4 miliar pound ya. Sementara Sheikh Jassim waktu itu nawar 5, bukan 4, 5 miliar pound plus 1 miliar pound untuk pelunasan utang dan sebagainya, dan ditolak. Nah, ini yang gue kadang-kadang berpikir mungkin ada sesuatu yang dihindari dari kepemilikan baru total berpindah ke Sheikh Jassim. Karena itu tadi ada kaitannya juga dengan pembahasan gue kali ini teman-teman ya. Untuk pendukung MU ini diperhatikan baik-baik ya. Silahkan kalau mau berbeda pendapat. Tapi begini, artinya menurut gue Glazer ada 2 poin kenapa dia tidak mau melepaskan ke Sheikh Jassim secara total, tapi mau melepaskan kepada akamsi bernama Sir Jim Ratcliffe, tapi hanya 25%. Artinya ada 2 menurut gue. Pertama, Glazer masih melihat MU ini sebagai ladang duit, atau masih punya prospek lah bahasa kerennya. Jadi proyeksinya masih bagus, terlepas dari performa MU yang hancur. Kedua, dia melihat kalaupun kita jual 25%, ada masuk akamsi yang baru atau pemilik yang baru, dia masih in control ya melalui PLC-nya tuh. Jadi semacam induk perusahaannya, enterprise-nya yang bernaung di Cayman Islands. Jadi masih mereka yang megang itu, masih sekitar 3/4-nya lah, sekitar 70%-an. Jadi
intinya masih dia yang megang. Walaupun secara operasional nanti, menurut berita yang mungkin sebagian dari kita udah baca atau dengar, itu nanti akan diserahkan atau dipegang oleh Radcliffe, termasuk sepak bola wanita, akademi, pembelian pemain, termasuk juga renovasi stadion. Gitu. Jadi operasionalnya lah. Walaupun sekali lagi yang megang hak veto tetap ada di si Glazer. Nah ini menurut gua kecerdikan juga ya kalau nggak mau dibilang licik dari seorang Glazer. Jadi kalau nanti suatu saat setelah Radcliffe ini masuk, MU kemudian berkembang jadi bagus, ya berarti strategi si Glazer jalan. Tetap dia dapat nama bagus juga, Radcliffe juga pasti. Tapi seandainya nanti nggak berubah, Glazer akan bisa mengatakan, lihat kan, sudah dikendalikan orang baru pun, ya yang mana Radcliffe itu orang asli Manchester, lahir di Manchester, pengusaha besar, dan punya pengalaman juga. Sekedar informasi, perusahaannya itu Ineos juga memiliki Nice yang saat ini ada di papan atas di puncak klasemen di Likang. Ternyata gagal juga gitu. Jadi masalahnya bukan Glazer, seolah-olah dia bisa mengatakan seperti itu. Dan di saat yang sama dia dapat duit 1 miliar pound ya. Jadi 20 triliun lebih tuh. Jadi ini sebuah strategi yang menurut gua membuat akhirnya trust, ini kelompok pendukung Manchester United yang lumayan didengarkan itu mixed feeling. Mereka nggak terlalu senang tapi juga nggak terlalu kecewa ya. Beda mungkin kalau Qatar yang beli 100%. Harapan itu mungkin ada bisa berkembang, let's say seperti City saat ini atau Chelsea saat dibeli Roman Abramovich. Lebih total dan lebih kelihatan pure mencintai bola, kelihatannya ya, walaupun itu bisa salah juga gitu. Karena beda ya, kalau Glazers atau pemilik-pemilik dari Amerika itu lebih kepada pragmatisme gitu loh. Jadi lebih kepada cash flow, dia ngitung untung atau rugi. Gue taruh sekian, ROI-nya atau return on investment-nya berapa, atau gampangnya gue naruh duit sekian, kira-kira dalam sekian tahun nanti gue untungnya berapa. Mereka lebih ke situ. Tapi kalau kayak pemilik-pemilik Timur Tengah atau pemilik-pemilik seperti Rusia, seperti Abramovich, ya tentu mereka juga ingin untung. Tapi mainly yang gue tahu mereka punya passion di olahraga itu sendiri ya, seperti Abramovich misalnya, maupun juga pemilik Sheikh Mansur di City. Kita lihat timnya jadi berhasil ya, dan kita lihat Chelsea setelah ditinggal Roman jadi ya kita lihat sendiri di papan klasemen ya. Nah sekali lagi ya, ini yang gue bilang tadi, kalau pemiliknya Amerika memang banyak lebih hitung-hitungan kepada financial. Karena 2005 nih teman-teman sekalian informasi, waktu Glazer beli itu nilainya 790 juta pound. Jadi gua tadi konsisten ya. Sekarang nilainya kemarin aja mau dibeli 5 juta pound, 5 miliar pound aja ditolak, 5 miliar pound. Ya sementara waktu dibeli sekitar 18 tahun lalu itu hanya 790 juta pound, not even 1 miliar pound, nggak sampai 1 miliar pound dibeli. Sekarang sudah 5 miliar lebih mungkin harganya, 5 miliar pound. Jadi luar biasa memang prospek dari klub bola ini, walaupun di satu sisi ya jadi pemiliknya ini bukan lagi the real ya supporter itu sendiri ya, itu ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir mungkin yang akan gue bahas di sini, atau mungkin kita sama-sama diskusi, kira-kira seperti apa nasib Manchester United ke depannya? Will it be better or from bad to worse ya? Oke, karena tadi udah gue jelaskan, Radcliffe ini nanti akan memegang hampir memegang kendali penuh ya, termasuk juga 2 orang yang boleh ditempatkan oleh Radcliffe di PLC. PLC-nya enterprise yang ngurusin soal MU, termasuk partnership, kemudian sponsorship, bisnis strategi dan lain-lain. Dia juga boleh menempatkan 2 orang di director di klub Manchester United sendiri. Jadi intinya dia sekarang agak punya cakar tapi dibatasin gitu. Tetap yang gue bilang tadi, hak vetonya dipegang Glazer. Nah menurut pendapat gue mungkin akan ada slightly better ya. Selalu ada lucky beginner, ada selalu euforia ketika ya, sama seperti kita ya, ketika ada pemimpin baru ada harapan baru ya. Tapi kemudian misalnya tidak memberikan harapan, maka akan kembali demo dan seterusnya ya, seperti waktu Glazer pertama kali kan seperti itu. Nah jadi kalau gue lihat dengan masih kuatnya menancap kuku dari Glazer ini, gue melihat tidak akan banyak perubahan yang terjadi. Slightly better mungkin ya, karena bagaimanapun juga ada semangat baru yang dicoba tularkan oleh Radcliffe.
apalagi dia orang Manchester asli, kemudian juga dia gua anggap lebih paham sepak bola ketimbang Glazer, tapi sekali lagi itu belum akan bisa merubah arah yang clear dari MU ke depannya. Karena kita lihat seperti tadi contoh yang gua paparkan ke kalian seperti City dan Chelsea dengan pemilik baru, dengan visi yang benar-benar baru, memang mereka bumping di awal-awal. Tapi kita lihat ketika mereka sudah menemukan pakemnya, patternnya, maka mereka kita lihat sekarang menjadi tim yang sukses ya. Oke, Chelsea leave it alone 2 tahun terakhir karena memang Abramovich sudah nggak ada di situ. Tapi selama dipegang sama orang yang benar-benar tadi gue bilang total itu, dan mereka juga punya hak veto 100%, ternyata bisa sukses ya. Dan ini yang gue ragukan karena Radcliffe tetap masih harus katakanlah soan ke Glazer family kalau ada hal-hal tertentu yang ya katakanlah sangat strategi yang harus dilakukan. Tetap dia harus ngasih tahu. Nah ini yang membuat gue khawatir bahwa MU akan berubah ke arah yang drastis. Jadi gue rasa pakemnya nggak beda jauh, mungkin akan lebih baik, tapi tidak akan terlalu bisa berubah total seperti City yang kita tahu baru aja melengkapi seluruh gelarnya dengan menggapai titel Piala Dunia antar klub ya. Walaupun mungkin ada satu sisi bagusnya, paling tidak sekarang di United tidak terlalu otoriter, tidak terlalu dominan ya, hanya satu pihak yaitu Glazer family. Sekarang ada penyeimbangnya Radcliffe ya, paling nggak ada dua opini yang di situ. Mungkin ini akan sedikit lebih baik. Makanya gue bilang intinya adalah MU mungkin akan sedikit lebih bagus, akan perform lagi ya, tapi gue nggak melihat ini akan bisa mengubah MU menjadi seperti yang dulu, seperti yang dia katakan Radcliffe setelah pembelian akan menjadi tim yang langganan juara dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini pendapat gue, kalian tentunya boleh aja nggak terima, apalagi yang mendukung MU silahkan. Yang jelas satu lagi terakhir ya, nasib Erik ten Hag gue nggak ngerti. Gue rasa kalau pendapat gue ya, mau siapapun pemiliknya, kalau melihat kapabilitas Erik ten Hag dalam menangani MU, gue rasa it's a matter of time dia akan didepak. Ya nggak tahu, mungkin nggak bulan Januari ini ya, mungkin dia tunggu akhir tahun. Tapi kelihatannya memang banyak kegagalan yang gue rasa siapapun memilikinya, Erik ten Hag gue rasa akan cabut dari United paling lama musim summer tahun depan ya. Oke, itu video gua terkait dengan akuisisi 25% saham Manchester United oleh Sir Jim Ratcliffe. Kalau kalian punya pendapat terkait pembelian ini, apakah setuju enggak, terus kenapa, jabarkan, silahkan. Dengan senang hati gua akan membalas satu persatu kalau memang ada waktu, tapi gua usahakan ada. Terima kasih sekali lagi, selamat Natal buat kalian yang merayakan. Jangan lupa subscribe kalau kalian senang dengan pemaparan gua. Like juga mungkin kalau kalian sedikit meluangkan waktu, dan juga jangan lupa share kalau kalian ingin membahas atau mendiskusikan video gua. Terima kasih ya, sehat selalu, selamat liburan.